Selamat sore pemirsa, kabar pemilu kada kembali hadir menjumpai Anda selama 1 jam ke depan yang akan mengabarkan peristiwa politik menjelang pilkada serentak di tanah air. Bersama saya Windy Wellington, ya inilah kabar pemilu kada selengkapnya untuk Anda. Meski belum menentukan orang-orang yang akan ditempatkan di kabinetnya, namun Prabowo Subianto mulai menggodok nama-nama yang akan ditempatkan di kursi kabinetnya. Presiden terpilih Prabowo Subianto juga melakukan komunikasi dengan partai politik untuk membicarakan susunan kabinet. Susunan kabinet pemerintahan Prabowo Gibran sampai saat ini masih menjadi sorotan. Sebelumnya, Presiden terpilih Prabowo Subianto menyatakan kabinetnya akan diisi oleh orang-orang profesional atau zakon kabinet. Meski begitu, siapa orang-orang yang akan dipilih masih belum diketahui. Walaupun menjadi hak prerogatif Prabowo sebagai Presiden terpilih, namun tidak menutup kemungkinan Prabowo Subianto melakukan komunikasi politik dengan parpol pengusungnya. Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh mengaku beberapa kali melakukan komunikasi dengan Prabowo. Salah satu yang menjadi pembahasannya adalah mengenai susunan kabinet pemerintahan baru. Paloh meminta kepada Prabowo agar memprioritaskan partai-partai pendukungnya di luar Partai Nasdem. Kita hanya menegaskan kembali sikap Partai Nasdem, yaitu semuanya penghormatan dan penghargaan pada hak prerogatif Presiden untuk mengatur lalu lintas, komposisi, nomenklatur, bahkan penempatan daripada persons di dalam kabinet dengan latar belakang apapun itu, dalam berbagai komposisi apapun yang dirasakan itu tepat, nah kita hormati itu yang pertama. Kedua, apakah sudah ada bicara-bicara? Ya, sudah lebih dari 1 kali bicara. Kalau memang komunikasi dengan saya selaku Ketua Umum Partai Nasdem itu sudah lebih, paling tidak mungkin 2-3 kali bicara berapa jatah kursi. Nah, jawaban yang jujur, saya mengutarakan pada Pak Prabowo, Nasdem memberikan kesempatan kepada beliau dan kepada seluruh polisi kebijakan beliau untuk memprioritaskan seluruh partai-partai politik di luar Partai Nasdem untuk masuk di kabinet. Artinya Nasdem bukan prioritas. Itu yang saya harap. Muncul wacana susunan kabinet Prabowo juga akan diisi oleh PDI Perjuangan. Hal ini dikaitkan dengan wacana pertemuan antara Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Meskipun politikus PDIP Said Abdullah membantah jika pertemuan Megawati Soekarno Putri merupakan pertemuan transaksional. Akan kalau pemimpin bangsa bertemu langsung bagi-bagi kekuasaan. Pertemuan itu pertemuan transaksional, itu yang tidak baik bagi kita semua. Kita diminta oleh publik agar partai politik tidak transaksional. Begitu kedua pemimpin akan bertemu, langsung pertanyaannya apakah ini bagian dari bagi-bagi kursi transaksional lagi. Nah, kita ini suruh ngapain sesungguhnya ya? Ini hanya berarti. Sementara itu, PKB sebagai salah satu partai pendukung pemerintahan Prabowo Gibran mengaku tidak mempunyai kewenangan dalam menentukan kursi kabinet Prabowo. Menurut Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, hal tersebut merupakan hak prerogatif Presiden, yakni Prabowo Subianto. Kabinet PKB sama sekali tidak punya kewenangan apapun, mutlak itu hak prerogatif Presiden. Sehingga kita secara moral punya tanggung jawab untuk agar pemerintahan yang akan datang supaya betul-betul manfaat, memberikan kemakmuran, kesejahteraan, keamanan. Saat ini Presiden terpilih sudah mulai menggodok orang-orang yang akan ditempatkan di kabinetnya. Tinggal menunggu waktu apakah komposisi kabinet Prabowo akan diisi oleh orang-orang profesional atau para kader partai politik. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Dari sekian banyak rumor yang berkembang soal calon menteri, sejauh ini publik hanya mendapat bocoran dari Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hasyim Joyo Hadikusumo. Adik Prabowo itu menyebut ada 4 lulusan SMA Taruna Nusantara Magelang yang bakal menjadi menteri di pemerintahan Prabowo Subianto. Siapa saja lulusan SMA Taruna Nusantara yang layak masuk kabinet?
Menjelang pelantikan, spekulasi nama-nama yang akan mengisi kabinet Prabowo Gibran masih terus bergulir. Sejauh ini, publik hanya mendapat bocoran soal calon menteri dari Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Joyo Hadikusumo. Adik Prabowo itu menyebut ada 4 lulusan SMA Taruna Nusantara Magelang yang bakal menjadi menteri di pemerintahan Prabowo Subianto. Hanya saja, Hashim enggan menyebutkan nama-nama yang dimaksud. Pernyataan ini membuat publik mulai menerka-nerka siapa saja alumni SMA Taruna Nusantara yang layak masuk kabinet. Salah satu nama yang mengemuka adalah Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum Partai Demokrat yang akrab disapa AHY itu merupakan lulusan SMA Taruna Nusantara. AHY bebang nama yang disiapkan Demokrat untuk masuk di kabinet Prabowo. Dari Demokrat jelas, ya, kader utama dan terutama adalah Mas AHY. Beliaulah menurut kami yang akan kita dorong, kita usulkan sebagai calon menteri. Sedangkan kader-kader Demokrat lainnya itu semua tergantung tentunya keputusan dari Pak Prabowo dan juga tentunya dari Ketua Umum kami. Bagaimanapun Demokrat komitmen tegas dan jelas di posisi manapun kami, semua kader di seluruh penjuru negeri akan terus mengawal apa yang menjadi gagasan program dari Pak Prabowo dan Pak Gibran untuk 5 tahun ke depan. Ya tentu Partai Demokrat dalam hal ini menjadi bagian tak terpisahkan dari perjuangan dan kemenangan Bapak Prabowo Subianto dalam pemilihan presiden 2024 kemarin. Sehingga kami tentunya berharap dapat menjadi bagian juga dalam mengawal pemerintahan ke depan. Dan ini juga yang diharapkan dan ditugaskan oleh beliau kepada kami, keluarga besar Partai Demokrat, termasuk saya sendiri tentu harus siap menjalankan tugas apapun yang diberikan oleh beliau. Karena bagi kami menjalankan peran pemerintahan di tingkat nasional ini merupakan sebuah amanah dan juga harus kita pertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya. Jadi tentunya kita semua harus siap dan siap untuk menjadi bagian super tim yang akan beliau bentuk. Selain AHY, ada juga nama Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Sugiono, yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI. Sugiono juga merupakan lulusan SMA Taruna Nusantara. Sugiono dikenal sebagai anak ideologis Prabowo Subianto yang bahkan dikabarkan akan mendapat jatah kursi Menteri Luar Negeri. Tim TV One mengabarkan. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sugiono dikabarkan masuk dalam bursa calon menteri di kabinet pemerintahan Prabowo Gibran mendatang. Sugiono disebut-sebut bakal mengisi jabatan Menteri Luar Negeri. Nama Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sugiono belakangan santer dibicarakan masuk dalam bursa calon menteri di kabinet pemerintahan Prabowo Gibran yang akan dilantik pada 20 Oktober 2024 mendatang. Sugiono bahkan dikabarkan akan mengisi jabatan Menteri Luar Negeri. Menanggapi rumor tersebut, Wakil Ketua Komisi 1 DPR itu menyatakan bahwa penentuan kursi kabinet merupakan hak prerogatif Presiden. Namun ia menyatakan siap jika ditugaskan oleh Prabowo. Pertama, menteri itu adalah hak prerogatif Presiden. Siapapun yang ditunjuk merupakan Pak Prabowo sebagai Presiden terpilih nantinya. Dalam kaitannya dengan kesiapan, ya saya sebagai kalau misalnya ditunjuk ya harus siap. Nama Sugiono mencuat sebagai bakal calon menteri karena dirinya merupakan lulusan SMA Taruna Nusantara Magelang, Jawa Tengah. Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Joyo Hadikusumo membocorkan setidaknya ada 4 menteri alumnus SMA Taruna Nusantara yang akan masuk dalam kabinet Prabowo. Tim TV One mengabarkan. Presiden Jokowi menjadi saksi pernikahan putra Hovifah Indar Parawansa. Kabarnya sesaat lagi.
Ada kembali bersama kami, pemirsa. Bakal calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil disambut puluhan warga dan emak-emak saat berkunjung ke posko makan gratis di Jakarta Timur. Kang Emil menyambangi warung makan Zahara yang dijadikan salah satu posko makan gratis oleh tim pemenangan RK Suswono. Warga mengaku antusias mengikuti agenda makan gratis ini. Dalam kunjungannya ini, Ridwan Kamil menjanjikan kepada warga ia akan menjadikan setiap kampung lebih baik lagi, salah satunya dengan menyiapkan program mengaji untuk anak-anak kecil di kampung. RK juga menyebutkan akan lebih memperhatikan nasib guru-guru mengaji dengan pemberian insentif sebagaimana yang banyak dikeluhkan oleh warga di Warakas. Sosialisasi dengan media sosial, kita bersosialisasi dengan town hall ya, lebih berbagai seminar, kita bersosialisasi mendatangi tokoh-tokoh masyarakat, dan terakhir kita bersosialisasi dalam bentuk masukan. Masukan itu bukan cuma dadak aja, tapi mendengarkan. Tadi saya hitung ada hampir 12 curhatan warga ya. Dan bakal calon gubernur Jakarta dari PDIP, Pramono Anung, berpamitan kepada seluruh pejabat dan pegawai sekretariat kabinet menjelang mundur sebagai sekretaris kabinet. Pramono yang hadir ditemani istrinya Endang Nugrahani mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajarannya di sekretariat kabinet tempatnya bekerja selama 10 tahun terakhir. Pramono bahkan sempat meneteskan air mata saat mengucapkan perpisahan dirinya. Pramono menjelaskan dirinya sudah menjalin kedekatan dengan seluruh stafnya selama bekerja sehingga perpisahan ini membuat dirinya terharu. Usai resmi dinyatakan mundur pada 22 September mendatang, posisi Pramono akan digantikan Pratikno selaku Mensesnek merangkap Seskap. Pramono mengungkapkan meski mundur, ia dan Presiden Joko Widodo tetap berhubungan baik terlepas dari situasi politik saat ini. Ya, karena saya yang meminta dan dalam surat saya yang terakhir, karena ada beberapa surat sebelumnya, saya meminta untuk disetujui oleh beliau per tanggal 22 September ini. Karena tanggal 22 September ini kan hari penetapan. Saya tidak mau ketika sudah ditetapkan saya tetap menjadi beban di kantor ini. Presiden Joko Widodo Jumat siang menghadiri resepsi pernikahan anak Khofifah Indar Parawansa di Masjid Nasional Al-Akbar. Hari ini Khofifah Indar Parawansa bakal calon gubernur Jawa Timur petahana ngundih mantu putranya Yusuf Mananggali. Resepsi yang digelar di Masjid Nasional juga dihadiri oleh Presiden Joko Widodo bersama para menteri. Kepastian kehadiran Presiden ini selain disampaikan oleh Khofifah, Presiden juga menegaskan akan hadir dalam resepsi pernikahan anak Khofifah dan memastikan tak hadir dalam penutupan PON ke-21 di Sumatera Utara. Presiden Jokowi menghadiri acara pernikahan anak Khofifah Indar Parawansa di Surabaya, Jawa Timur. Bagaimana suasana terkini di sana? Kita akan langsung tanyakan kepada reporter TV One. Sudah ada Farah Manila. Farah. Iya, Windy dan juga pemirsa, memang Presiden Republik Indonesia Joko Widodo ini baru saja meninggalkan lokasi acara pernikahan putra ketiga bakal calon gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sekitar 20 menit yang lalu. Kedatangan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo ke Surabaya, Jawa Timur, pemirsa, sudah sejak tadi pagi. Kegiatan pertama ini adalah memantau harga kebutuhan pangan di Pasar Dukuh Kupang, Surabaya. Kemudian sekitar pukul 12:30 siang ini Presiden Joko Widodo bersama dengan Iriana Joko Widodo menghadiri sekaligus menjadi saksi dari pernikahan putra ketiga Bacagub Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Kehadiran Presiden Joko Widodo ini tidak sendiri, pemirsa, juga didampingi sejumlah menteri. Beberapa menteri yang juga terlihat tadi yaitu Menteri Sosial,
kemudian Menteri Menko Polhukam, Menko PMK, dan sejumlah jajaran menteri lainnya pemirsa. Yang menarik pemirsa, memang ratusan masyarakat yang juga hadir di Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya ini tidak hanya menyaksikan bagaimana jalannya pernikahan putra ketiga dari Pacagup Khofifah Indar Parawansa, namun juga sambil membawa bendera untuk menyampaikan terima kasihnya. Yel-yel maupun nyanyian yang disampaikan oleh masyarakat ini sudah terdengar sejak sebelum Presiden Joko Widodo tiba di Masjid Nasional Al-Akbar sampai pada akhirnya Presiden Joko Widodo meninggalkan lokasi acara. Dan menariknya lagi pemirsa, Khofifah Indar Parawansa ini juga turut mengundang rivalnya dalam pilkada atau pilgub Jawa Timur kali ini, yaitu pasangan Risma Gusman dan juga pasangan Luluk dan juga Lukman. Namun ketika kami coba mengkonfirmasi ke Humas atau juru bicara dari Luluk Lukman ini mengatakan bahwa baik Luluk maupun Lukman ini tidak bisa menghadiri di acara pernikahan putra ketiga dari Khofifah Indar Parawansa, yaitu Jamaluddin Managali Parawansa. Dan demikian informasi dari wilayah Surabaya, Jawa Timur. Pemirsa, sampai saat ini ratusan masyarakat masih terus berada di Masjid Nasional Al-Akbar untuk terus memberikan salaman kepada Pacagup Khofifah Indar Parawansa. Demikian, Windy. Terima kasih para wanita atas laporan Anda langsung dari Surabaya, Jawa Timur. Dan pemirsa, kabar pemilu kada masih akan kembali selepas jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, ratusan aktivis Masjid dan Ulama Jakarta yang tergabung dalam Sahabat Jakarta mendeklarasikan dukungan terhadap bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Ridwan Kamil Suswono. Deklarasi ini dilakukan setelah melakukan silaturahmi para aktivis Sahabat Jakarta bersilaturahmi dengan Ridwan Kamil. Ketua Sahabat Jakarta yang juga inisiator Sahabat Jakarta, Sutrisno Muslimin, menjelaskan dukungan terhadap Ridwan Kamil Suswono diberikan karena pasangan tersebut didukung oleh partai yang mendukung Anies Baswedan di Pilpres lalu. Ia berharap Ridwan Kamil bisa melanjutkan apa yang telah dibangun oleh gubernur-gubernur sebelumnya, termasuk Gubernur Anies Baswedan. Sementara Ridwan Kamil berjanji akan mempertahankan program Gubernur Anies Baswedan selama itu relevan. Namun Ridwan Kamil berjanji bila ia terpilih bersama Suswono juga akan menghadirkan program-program baru yang belum ada pada gubernur sebelumnya. Lembaga Survei Indonesia merilis hasil survei terbaru mengenai elektabilitas pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta. Hasilnya elektabilitas Ridwan Kamil Suswono berada di urutan teratas, disusul pasangan Pramono Anung Rano Karno dan Dharma Pongerkun Kunwardana berada di posisi terbawah. Lembaga Survei Indonesia merilis hasil survei terbaru mengenai elektabilitas pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta yang dilakukan pada 6 hingga 12 September 2024. Untuk waktu sekarang yang masih berproses, pendaftaran kemarin baru dilakukan, lalu nanti ke depan ada masa kampanye dan seterusnya, walaupun sosialisasi sudah dimulai, ya jelas ini masih ada waktu kita untuk meningkatkan kinerja secara baik dan untuk mengambil tadi angka yang sebetulnya belum menentukan pilihan. Bahkan angka yang belum menentukan pilihan pun juga dia kan terbagi-bagi tuh, menentukannya kapan, ada yang sebelum hari H, ada saat hari H. Nah ini yang coba kita yakinkan ke publik. Hasil survei LSI yang kita mention juga bahwa alasan orang memilih Ridwan Kamil Suswono itu ada 3 hal yang besar. Yang pertama aspek pengalaman Pak Ridwan Kamil dan Pak Suswono di pemerintahan. Yang kedua aspek hasil kerja nyata yang memang apalagi Pak Ridwan Kamil ini kan beliau pemimpin daerah ya, kepala daerah 2 periode di tempat yang berbeda, di tingkat kota dan juga tingkat provinsi, dan juga aspek pemberantasan korupsi. Pasangan RK Suswono yang sudah sosialisasi sejak lama, elektabilitas popularitas Pak RK sudah di atas 90%, itu 1,8% elektabilitasnya. Bahkan Mas Pram dan Bang Rano itu elektabilitasnya 28,4%. Hanya selisih 23%. Jadi justru kami terkejut. Sangat terkejut karena ini di luar ekspektasi kami. Bayangkan nama Mas Pram tidak pernah ada
sebelumnya dalam survei-survei di Pilkada DKI Jakarta terbukti dengan tingkat popularitas yang masih 45%. Jadi kalau misalnya kejutan, harusnya kejutannya ada di kami. Bahwa loh, ini ada terjadi lompatan elektoral yang luar biasa dari Mas Pram dan Bang Rano. Tidak seperti ini gitu. Nah ini saya lihat pada survei yang pertama, itu calon independen pun tidak diikutkan. Nah ini saya curiga jangan-jangan Jakmania tidak diikutkan ya Pak Aris. Kalau Jakmania diikutkan barangkali petanya akan berbeda banget. Karena ini satu-satunya paslon yang mendapat penolakan dari masyarakat. Tapi dalam survei ini justru paling unggul. Nah ini yang mesti dikritisi oleh masyarakat. Dan sekarang masyarakat sudah pinter-pinter, sudah cerdas-cerdas untuk membaca sebuah survei. Anies efek masih berpengaruh besar terhadap survei di Pilkada Jakarta ke depan. Dukungan Anies dinilai memiliki peran dan pengaruh cukup signifikan dalam mendongkrak elektabilitas sekaligus potensi kemenangan kontestan di Pilkada Jakarta. Hasil jajak pendapat atau survei sebelumnya, terutama pasca Pileg Pilpres, itu kan memang selalu ada 3 nama yang bertengger di atas, Anies, Ahok, dan Ridwan Kamil. Jadi Ridwan Kamil sudah dikenal oleh warga Jakarta dan sudah terlihat maksud dan tujuannya untuk nyalon di Jakarta. Nah karena tidak ada Anies, tidak ada Ahok, wajar kalau kemudian kemudian beliau yang leading ya. Karena basis Ridwan Kamil itu tadinya yang kuat sekitar 10-15, dia dapat 51,2% dari mana? Gitu. 52% itu dari mana gitu? Antara lain dari pemilih Anies Baswedan. Ternyata keunggulan Ridwan Kamil itu antara lain karena orang belum begitu kenal sama Pram. Apakah hasil ini bisa menjadi kenyataan atau ada kejutan seperti di pilkada-pilkada sebelumnya? Tim TV One mengabarkan. Pasangan Hovifah Emil Dardak memiliki elektabilitas tertinggi di Pilkada Jawa Timur dalam sebuah survei yang dilakukan oleh lembaga survei Poltreking. 57,3% warga Jawa Timur memilih Hovifah Indar Parawansa Emil Dardak dalam sebuah survei menjelang Pilkada Jatim. Hasil elektabilitas Hovifah Emil unggul lebih jauh dibandingkan pasangan Tri Risma Harini Zahrul Azhar Asumta yang memperoleh elektabilitas 22,7%. Kemudian pasangan Lulu Hamidah Lukmanul Hakim memperoleh elektabilitas 2,2%. Sejumlah informasi lainnya masih akan kami hadirkan selepas jeda. Pemirsa, Presiden terpilih Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono di kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara, Jakarta. Pengamat politik menilai pertemuan tersebut untuk membahas isu geopolitik dan geostrategi yang terjadi di dunia internasional saat ini. Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono tiba di kediaman Prabowo Subianto Kamis siang kemarin. Kedatangan SBY itu langsung disambut oleh Prabowo Subianto. Keduanya kemudian melakukan pertemuan secara tertutup selama kurang lebih 1 jam. Dalam akun Instagramnya, Prabowo Subianto berterima kasih kepada Presiden ke-6 SBY atas diskusi yang mendalam dalam pertemuan tersebut. Menyikapi pertemuan itu, pengamat komunikasi politik Anang Sujoko menilai pertemuan antara Prabowo dan SBY untuk membahas isu geopolitik dan geostrategis yang terjadi akhir-akhir ini. Ya, tentu saja dua sosok jenderal ini memiliki kapabilitas dalam membahas geopolitik dan geostrategi. Dari satu sisi saya menangkap ada hal yang serius terhadap isu geopolitik dan geostrategi. Dan kedua sosok ini menunjukkan bagaimana kepedulian mereka terhadap kedua isu ini. Ya tentu saja pasti ada sesuatu yang sangat serius yang sedang terjadi pada kedua isu itu. Senada dengan Anang, pakar komunikasi politik lain menilai pertemuan Prabowo SBY untuk membahas hasil pertemuan Prabowo dengan para pemimpin dunia.
Saya kira ini membahas isu-isu yang sangat strategis, mengingat kalau kita track ke belakang perjalanan Pak Prabowo beberapa waktu yang lalu bertemu dengan tokoh-tokoh dunia, bertemu dengan para pemimpin-pemimpin dunia. Saya kira pasca dari itu pertemuan dengan Pak SBY berkaitan dengan menindaklanjuti pertemuan dengan Pak Prabowo dengan tokoh-tokoh dunia. Saya kira pertemuan ini membahas isu yang sangat strategis, baik itu isu geopolitik maupun isu geostrategis lainnya. Para pengamat sepakat pertemuan Prabowo dengan SBY merupakan upaya membangun iklim demokrasi yang sejuk. Apalagi Prabowo juga dikabarkan akan bertemu dengan Presiden kelima Republik Indonesia, Megawati Soekarno Putri. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Ridwan Kamil dan Suswono bersilaturahmi dengan Jagat Prabowo di kawasan Ceger, Jakarta Timur. Relawan Jagat Prabowo mendukung Ridwan Kamil dan Suswono di Pilkada Jakarta. Ridwan Kamil dan pasangannya di Pilgub Jakarta Suswono bersilaturahmi dengan Jagat Prabowo di kawasan Ceger, Jakarta Timur. Relawan Jagat Prabowo merupakan mayoritas dari keluarga besar Nahdlatul Ulama seluruh Jakarta. Dalam pertemuan ini Jagat Prabowo menyampaikan dukungannya kepada Ridwan Kamil dan Suswono di Pilkada Jakarta. RK berterima kasih pada Jagat Prabowo yang mau mendukungnya dalam pemilihan gubernur. Tiap hari ada banyak dukungan, saya dan Pak Suswono sangat berbahagia. Hari ini ada relawan Jagat Prabowo yang mayoritas dari keluarga besar Nahdlatul Ulama dari seluruh Jakarta menyampaikan keyakinan dan dukungannya kepada pasangan Ridho. Ya. Hadir tadi Roy Suryahnya dan Tanfiziahnya juga hadir, semuanya hadir badan otonom organisasi, tapi mengorganisasikan diri dalam relawan Jagat Prabowo, kira-kira begitu ya. Nantinya relawan dari Jagat Prabowo ini akan membuat program bernama Jakarta Bersolawat. Mereka akan berkeliling ke 43 kecamatan dan menyampaikan visi misi dari pasangan RK dan Suswono. Dari Jakarta, Hilda Ramadanti Lukman, TV One mengabarkan. Dan calon gubernur Jakarta Pramono Anung dan pasangannya Rano Karno bertemu langsung Basuki Cahayapurnama alias Ahok di Simpang Susun Semanggi. Pramono dan Rano Karno berjanji akan meneruskan sejumlah program warisan mantan gubernur Jakarta sebelumnya. Bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Pramono Anung Rano Karno bertemu dengan mantan gubernur Jakarta Basuki Cahayapurnama di Simpang Semanggi. Pramono memuji Simpang Semanggi sebagai salah satu peninggalan kepemimpinan Ahok di Jakarta. Pramono juga berjanji akan meneruskan program yang baik dari mantan gubernur sebelumnya, termasuk Jakarta International Stadium yang dibangun Anies Baswedan. Selain itu, ada beberapa PR semasa peninggalan Ahok yang akan diteruskan oleh pasangan Pramono Rano di Jakarta. Kami belajar tentang PR-PR yang ditinggalkan oleh para gubernur pendahulu, dan Pak Ahok terus terang meninggalkan banyak legasi yang belum selesai akan kami selesaikan. Termasuk tadi yang disampaikan Pak Ahok tentang Monas, kemudian tentang Simpang Semanggi dan yang lain-lain, termasuk saya sudah Pramono Anung juga berjanji akan menyelesaikan program-program yang masih belum tuntas oleh mantan gubernur Jakarta. Pasangan yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini juga akan membuka kembali aduan masyarakat di Balai Kota yang pernah dilakukan Ahok semasa menjadi gubernur Jakarta. Selanjutnya, Pramono Anung dan Rano Karno berencana menemui sejumlah mantan gubernur DKI Jakarta lainnya, termasuk Anies Baswedan. Dari Jakarta, Margareta Novita, Mulia Rahman, TV One mengabarkan. Kabar pemilu kada masih akan kembali selepas jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Presiden terpilih Prabowo Subianto batal menghadiri acara rapat pimpinan nasional Rapimnas Partai Keadilan Sejahtera di DPP PKS Jakarta. Prabowo berhalangan hadir karena ada tugas kenegaraan.
Rapat Pimpinan Nasional atau Rapimnas Partai Keadilan Sejahtera rencananya akan dihadiri oleh Prabowo Subianto. DPP PKS pun telah menyiapkan sambutan untuk Presiden terpilih tersebut. Namun Prabowo tidak jadi datang karena ada tugas kenegaraan. Juru bicara PKS Mabruri mengatakan pihaknya baru mendapat kabar Prabowo tidak bisa hadir pada Kamis pagi karena ada perjalanan ke Filipina. Kita dapat kabar Pak Prabowo tidak bisa hadir karena ada tugas kenegaraan kunjungan ke Filipina. Ya, walaupun sudah kita siapkan, ya, maka Rapimnas tetap berjalan, ya, karena memang sudah kita agendakan sejak lama. Meski tidak jadi dihadiri oleh Prabowo, Rapimnas PKS yang telah dijadwalkan sejak lama tetap berlangsung. Presiden PKS Ahmad Sayhu menegaskan partainya tetap akan semangat dalam menyongsong Pilkada serentak 2024. Pada Rapimnas PKS ini, kita akan mengkonsolidasikan seluruh sumber daya partai, baik struktur, pengurus, anggota, termasuk pejabat publik dan para dewan pakar Partai Keadilan Sejahtera untuk bergerak dalam satu komando, berjuang secara totalitas untuk memenangkan Pilkada 2024 ini. Dalam kesempatan tersebut, Sayhu juga mengajak warga untuk mensukseskan pelaksanaan Pilkada dengan memilih calon kepala daerah yang berkualitas. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Setelah mengadakan Rapimnas Kamis kemarin untuk membahas konsolidasi partai jelang Pilkada, Partai Keadilan Sejahtera hari ini menggelar Rapat Kerja Nasional atau Rakernas. Apa saja yang dibahas dalam Rakernas PKS? Kita tanyakan ke rekan Adi Mulya. Adi, silakan. Ya baik, selamat sore Windy Wellingtonia dan juga pemirsa. Untuk hari ini memang dari Partai Keadilan Sejahtera baru saja menggelar pembukaan Rapat Kerja Nasional yang diadakan di sebuah hotel di Bilangan, Jakarta Pusat. Nah, untuk kali ini memang poin-poin yang paling penting yang disorot dalam Rapat Kerja Nasional kali ini ialah untuk memberikan kekuatan dan juga koordinasi terkait pemenangan pada Pilkada serentak tahun 2024 ini, di mana Partai Keadilan Sejahtera ini berkomitmen akan memenangkan seluruh kader yang mencalonkan diri dalam pertarungan politik dari Pilkada 2024. Untuk Rakernas kali ini memang diadakan selama 3 hari dari tanggal 20 hingga tanggal 22 September 2024. Di mana awalnya memang pada Rapat Kerja Nasional di kali ini, di pembukaannya ini mengundang sejumlah elit partai politik lain, namun memang berhalangan hadir. Dan untuk esok dan juga lusa memang fokus dari Rapat Kerja Nasional ini hanyalah dari cakupan kader internal saja. Jadi akan dibahas yang utamanya akan memenangkan kader-kader PKS yang bertarung pada Pilkada tahun 2024. Nah, Windy Wellingtonia dan juga pemirsa, untuk kali ini memang rapat kerja ini dilaksanakan setelah sebelumnya juga Rapimnas diadakan di DPP PKS, dan lalu kemudian sebetulnya mengundang Prabowo Subianto, namun untuk kali ini juga beliau berhalangan hadir. Jadi pada rapat kerja nasional di hari pertama atau hari pembukaan ini hanyalah kader-kader internal saja yang fokus utamanya tadi telah saya sampaikan kepada Anda dan juga pemirsa untuk berkoordinasi dengan kader-kader PKS yang ada di sini agar memenangkan seluruh kader yang kemudian berkontestasi di Pilkada atau pemilihan kepala daerah tahun 2024. Untuk sementara demikian kami kembalikan kepada Anda di studio. Terima kasih Adi Mulya atas laporan Anda. Pemirsa, Din Syamsuddin menyambut dan mendukung pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur, Lulu Nur Hamidah dan Lukmanul Hakim di Pilkada Jawa Timur. Deklarasi dukungan ini dihadiri Lulu Nur Hamidah dan Lukmanul Hakim. Din Syamsuddin menyatakan alasannya mendukung pasangan Lulu dan Lukman karena keduanya memiliki potensi yang besar untuk memajukan Jawa Timur. Tak hanya dukungan dari Din Syamsuddin, Partai Pelita juga secara resmi memberikan dukungan kepada pasangan Lulu Nur Hamidah dan Lukmanul Hakim. Hal ini ditunjukkan dari penyerahan surat dukungan resmi dari Partai Pelita kepada pasangan Lulu Nur Hamidah dan juga Lukmanul Hakim. Dalam kesempatan kali ini, Lulu menyampaikan sejumlah visi misinya untuk maju di Pilkada Jatim, di antaranya mulai dari memajukan UMKM, membuka lapangan pekerjaan di Jawa Timur, hingga terobosan program insentif fiskal untuk keberlanjutan lingkungan.
Presiden Joko Widodo menyebutkan sudah menandatangani keputusan Presiden atau Kepres terkait pemberhentian Pramono Anung dari jabatan Sekretaris Kabinet. Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo seusai meresmikan Jalan Tol Ruas Solo Yogyakarta Kulon Progo Seksi 1 Kartasura Klaten di pintu masuk tol Banyudono di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Kepres terkait pemberhentian Pramono Anung sebagai Sekretaris Kabinet tersebut sudah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo dan itu terhitung mulai tanggal 22 September 2024. Pramono Anung sebelumnya menyatakan mundur dari kabinet karena akan fokus maju di Pilkada Jakarta 2024. Iya, sudah saya tanda tangani. Akan ada pejabat definitif yang Bapak masih dalam proses. Berarti akan ada Pak dalam waktu? Masih dalam proses. Kurang sebulan nah, iya. Tapi masih dalam proses semuanya. Ya. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sugiono dikabarkan masuk dalam bursa calon menteri di Kabinet Pemerintahan Prabowo Gibran mendatang. Sugiono disebut-sebut bakal mengisi jabatan Menteri Luar Negeri. Nama Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sugiono belakangan santer dibicarakan masuk dalam bursa calon menteri di Kabinet Pemerintahan Prabowo Gibran yang akan dilantik pada 20 Oktober 2024 mendatang. Sugiono bahkan dikabarkan akan mengisi jabatan Menteri Luar Negeri. Menanggapi rumor tersebut, Wakil Ketua Komisi 1 DPR itu menyatakan bahwa penentuan kursi kabinet merupakan hak prerogatif Presiden. Namun ia menyatakan siap jika ditugaskan oleh Prabowo. Pertama, menteri itu adalah hak prerogatifnya Presiden. Siapapun yang ditunjuk merupakan Pak Prabowo sebagai Presiden terpilih nantinya. Dalam kaitannya dengan kesiapan, ya saya sebagai kalau misalnya ditunjuk ya harus siap. Nama Sugiono mencuat sebagai bakal calon menteri karena dirinya merupakan lulusan SMA Taruna Nusantara Magelang, Jawa Tengah. Sebelumnya Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hasyim Joyo Hadikusumo membocorkan setidaknya ada 4 menteri alumnus SMA Taruna Nusantara yang akan masuk dalam kabinet Prabowo. Tim TV One mengabarkan. Kabar tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini di Kabar Pemilu Kada. Sesaat lagi Anda dapat menyaksikan Kabar Petang. Saya Windy Welintonia, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, sampai jumpa.